Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat kepada guru semuanya. Hari ini saya akan melakukan wawancara untuk melengkapi tugas PPG Dajab 2022 kategori 1 gelombang 2. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada dosen pembimbing dan narasumber. Saat ini akan ada wawancara dengan beberapa sumber, yaitu tentang LK 1.2 eksplorasi sumber masalah. Kemudian narasumber yang akan kita wawancarai adalah kepala sekolah, kemudian wakil kurikulum, pakar, dan teman sejawat. Simak terus untuk wawancara. Terima kasih. Pak, suaranya. Ya, Pak, kami mau melakukan wawancara tentang kegiatan pembelajaran di kelas, tanya bagaimana cara guru mengatasi kesulitan di kelas, kemudian bagaimana guru menerapkan metode-metode di dalam kelas, kemudian nanti pembelajaran berbasis TIK, apakah itu sudah diterapkan oleh guru-guru di dalam kelas. Kemarin kan selama ini Bapak sudah supervisi guru, nah seperti itu. Jadi nanti saya minta tanggapan dari Bapak, gitu kan. Yang pertama kita lihat dari selama ini kan terkadang ada motivasi belajar anak. Motivasi belajar anak itu kan Pak, ada yang tinggi, ada rendah, ada yang biasa-biasa saja. Nah, kalau kita di sini kita melihat yang rendahnya Pak. Menurut Bapak apa penyebab dari motivasi siswa tersebut rendah? Baik, pertama kalau saya melihat berdasarkan hasil supervisi, motivasi belajar siswa rendah itu pertama faktor penguasaan kelas oleh guru mata pelajaran. Yang kedua, kesiapan di dalam mengajar. Kadang-kadang kita mengajar, kita tidak memperhatikan secara detail apa yang dilakukan anak. Apakah anak siap, punya konsep seperti buku, ataukah dia sudah membaca, apakah dia sudah melakukan mencari literasi sebelum itu. Sehingga ini perlu penegasan. Sehingga apa yang menjadi kendalaan atau tidak belajar, itulah namanya disebut dengan evaluasi diri bagi guru, sehingga anak-anak itu bagaimana belajar menyenangkan dengan kita. Tapi berdasarkan hasil supervisi yang kita lakukan, rata-rata seperti itu. Kesiapan guru mengelola kelas itu belum baik, artinya perlu penekanan-penekanan tertentu. Kalau perlu sebelum anak itu masuk kelas, mereka sudah diberikan stimulus bahwa kita akan belajar tentang KD ini. Pada pertemuan besok, di awal itu kita sudah menggali dulu apa yang mau kita bahas, indikator apa yang kita capai. Itu salah satu penyebab rendahnya. Yang kedua, tidak ada anak yang tidak mau belajar kalau kita bisa membelajarkan mereka. Anak yang nggak suka membaca mungkin dengan konsep praktik gitu, atau misalnya dia diskusi, itu salah satu cara. Jadi trik-trik model-model pembelajaran itu kita sudah dapat sebenarnya. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Untuk meningkatkan yang rendah tadi, harus ada upaya strategi dalam pembelajaran ini oleh guru yang tertuang di dalam. Terima kasih kepada Bu Ros yang sudah meluangkan waktunya untuk wawancara, karena wawancara saya sekarang ini adalah untuk melengkapi tugas PPG, yaitu kategori 1 gelombang 2, yaitu untuk mengerjakan LK 1.2 tentang hasil eksplorasi penyebab masalah berdasarkan hasil wawancara. Kita kan sebagai seorang guru ya Bu Ros ya, kita akan masuk ke dalam kelas. Nah, kemudian kita mengajar. Nah, di dalam kelas itu kita akan menemui yang namanya motivasi, kemudian adanya kesulitan, kemudian nanti ada masalah tentang media pembelajaran seorang guru. Nah, itu kita temui dalam sehari-hari. Apalagi kalau misalnya kan kita kurikulum di sekolah ini tentu sudah pernah mensupervisi guru-guru yang masuk ke kelas. Nah, di sini saya akan menanyakan beberapa hal kepada Bu Ros. Itu yang pertama, kita melihat bahwa adanya motivasi belajar siswa. Nah, motivasi belajar siswa itu kan kalau kita melihat itu ada yang tinggi, kemudian ada yang sedang, ada yang rendah. Kalau yang tinggi dan sedang tidak perlu kita bahas. Nah, permasalahan yang ada itu adalah motivasi belajar siswa yang rendah. Menurut Bu Ros, sebagai kurikulum, apa penyebab
dari motivasi siswa belajar itu rendah? Baiklah Bu Meli, terima kasih buat kesempatan yang diberikan kepada saya sebagai kurikulum di SMA 1 Tinggi ini. Ada beberapa hal yang paling penting yang harus kita singkapi dan harus kita merupakan suatu permasalahan di dalam motivasi belajar siswa. Jadi kita ingin melihat setelah melakukan misalnya supervisi, melakukan diskusi dari beberapa guru bahwa mengapa motivasi belajar siswa itu menurun. Ada faktor yang penyebab yang pertama itu dari lingkungan keluarga. Mungkin lingkungan keluarga yang kurang mendukung siswa untuk lebih semangat motivasi untuk belajar. Itu paling pertama. Yang kedua adalah kita sebagai guru itu kita harus mengenal karakteristik peserta didik kita, yaitu kebutuhan siswa, mulai dari minat belajar, kita harus mengetahuinya, kemudian mulai dari profil gaya belajar siswa kita harus tahu juga. Semuanya itu untuk mendukung dan memotivasi siswa itu. Di dalam kelas kita harus bisa mengidentifikasi minat gaya belajar siswa. Ada anak itu minat belajarnya di suatu tempat yang tertentu, dia suka di situ. Kemudian ada juga anak itu minat belajarnya dia suka di tempat yang tersendiri. Kemudian ada juga anak itu gaya belajarnya dengan visual, ada gaya belajarnya dengan auditorial, atau ada gaya belajarnya dengan kinestetik. Jadi dengan identifikasi yang kita ketahui ini, bisa kita jadikan suatu motivasi untuk belajar siswa. Sehingga dengan mereka bebas berkreasi, di mana kita tahu bahwa pembelajaran yang berpusat kepada siswa, berpihak pada murid bebas berkreasi, murid bebas untuk menyampaikan keinginannya, ide-idenya. Mungkin dengan hal seperti itu, minat motivasi yang rendah itu bisa ditingkatkan. Berarti di sini saya menangkap bahwa penyebab motivasi siswa itu rendah, yang pertama itu adalah faktor keluarga ya, yang kurang mendukung. Kemudian yang kedua kita lihat lagi gurunya, apakah sudah mengenal siswa tersebut, cara belajarnya, kemudian minatnya, kemudian profilnya seperti itu. Kemudian apakah dia cara belajarnya visual, kemudian apalagi tadi kinestetik, ya seperti itu. Jadi kebutuhan murid itu terpenuhi atau motivasinya. Nah kemudian kalau kita lihat dari hubungan guru dengan orang tua, ya itu tentu ada juga keterkaitan dengan proses pembelajaran seperti itu ya. Nah terkadang ada guru ini kita lihat hubungannya antara guru dengan orang tua itu sangat rendah atau sangat terbatas. Nah itu penyebabnya kira-kira apa ya? Mungkin ini kan sebenarnya yang paling ideal itu bagaimana guru sama orang tua saling berkolaborasi untuk mendukung proses pembelajaran siswa. Jadi kadang-kadang ada gurunya yang tidak sangat rendah gitu, mungkin ada penyebab faktornya, mungkin karena kesibukan, karena jadi orang tuanya sibuk juga ya, orang tua sibuk bekerja. Kadang-kadang orang tua itu kalau kita hubungi, kita misalnya ada mau diskusi, mereka tidak ada waktu, karena bekerja mungkin, kita tahu kondisi tidak ada orang tua mereka, jadi itu yang membuat hubungan itu kurang enak. Tapi kalau sejauh yang saya ketahui, kalau guru-guru itu sudah berusaha, untuk membangun hubungan yang baik dengan orang tua. Tetapi mungkin orang tua yang belum lagi terbebani dengan proses pendidikan yang benar itu bagaimana. Berarti di sini saya menangkap bahwa orang tua, peran orang tua juga ya. Peran orang tua. Peran orang tua itu
kita tinggal dia sibuk bekerja. Iya. Kemudian mungkin ada juga orang tua ini yang menyerahkan Iya, itu sepenuhnya kepada sekolah. Jadi dia nggak mau tahu lagi tentang pendidikan anaknya, apakah anaknya bermasalah atau anaknya begini begitu, karena saking sibuknya bekerja ya ya. Iya, karena orang tua tuh banyak orang tua yang tidak tahu dengan pendidikan itu Arti sebenarnya pendidikan. apa. Iya. Sebenarnya pendidikan itu seperti apa, sehingga orang tua menganggap anak saya udah sekolah biar aja lah sekolah. Iya. Jadi untuk mendukung dia penting itu 100% itu urusan sekolah. Jadi peran dia tidak terlalu penting ya. Menyerahkan seluruhnya kepada sekolah ya jelas ya. Oke, ini terima kasih kepada Bu Iis yang sudah menyediakan waktunya untuk wawancara itu mengenai permasalahan yang kita hadapi sebagai guru setiap harinya ya. Nah ini adalah tujuannya tugas ini untuk melengkapi pengisian LK1 yaitu tentang hasil eksplorasi penyebab masalah di sekolah yang kita lalui. Kemudian kan kita dalam sehari-hari kita kan mengajar. Nah kemudian kita sebagai seorang guru itu pasti mengalami kesulitan mengajar. Kemudian hubungan antara guru dengan siswa dengan orang tuanya. Kemudian nanti ada lagi permasalahan TIK, kemampuan guru dalam teknologi, nah seperti itu ya. Nah, yang mau saya tanyakan Bu Iis, yang pertama itu adalah kita melihat dari motivasi belajar siswa. Ya. Nah, di mana motivasi belajar siswa itu ada yang kita lihat tinggi, kemudian ada yang kita lihat sedang-sedang saja, baik-baik saja, kemudian ada juga yang kita lihat rendah. Nah, di sini kita meninjau yang rendahnya. Kalau yang tinggi kan tentu tidak kita tinjau lagi. Nah, apa kira-kira menurut pendapat Bu Iis tentang motivasi siswa belajar yang rendah? Sebenarnya kan motivasi yang rendah itu kan karena dua faktor. Yang pertama faktor internal dan yang kedua eksternal. Faktor internal itu dari diri siswa sendiri dan eksternal bisa dari faktor lingkungan, keluarga dan lain sebagainya. Motivasi yang tinggi ini ditunjukkan dengan ketekunan dia dalam belajar, mudah semangat selalu, jadi selalu ingin mencari tahu, itu motivasi yang tinggi. Nah, kenapa kita motivasi anak kita rendah? Berarti itu karena dua faktor itu. Mungkin entah dari keluarganya yang kurang nge-push-nya, mungkin dari gurunya juga sedikitlah kita perhatikan kita kenapa dia rendah, kasihlah penghargaan dia atau cari tahu masalahnya apa. Maksudnya berprestasi itu bagus, kasih apalah perhatian lah sedikit aja. Perhatian ya. Nah kemudian dari motivasi belajar rendah itu tentu kita melihat adanya literasi dan numerasi ya. Nah terkadang kalau dalam pembelajaran kimia itu kita melihat numerasinya. Nah ada kadang guru ini dia mengajar ya, kemudian ketika ditanyakan sama anak tidak menyambung. Karena kimia ini kan kaitannya ada hitung-hitungan, ada sebagainya ya. Nah kemudian saya melihat di sini juga ada faktor literasinya juga, yaitu membaca. Nah kemudian menurut Bu Iis, apakah penyebab dari literasi dan numerasi anak tersebut rendah? Literasi dan numerasi itu kan perhitungannya. Iya. Perhitungan untuk sebenarnya setiap siswa harus menguasai matematika dasar. Iya. Itu dari awal SD-nya, SD-nya terutama itu harus dikuasai untuk mata pelajaran matematika, fisika dan kimia. Itu matematika dasar itu harus dikuasai. Iya. Memang menurut saya pribadi kalau matematika dasar nggak bisa, mana mungkin ke kimia bisa. Nah, jadi itu mungkin PR yang besar kalau tidak bisa matematika dasar. Nah, begitu juga literasi. Literasi ini berarti penguasaan literatur ya, membaca. Menurut saya gini ya, memang faktor keluarga itu sangat penting. Faktor keluarga itu sangat penting, di mana di rumah tuh setidaknya ada perpustakaan, ada buku-buku, ada apa. Kadang-kadang budaya kita tuh untuk membaca banyak itu di skip. Itu sebenarnya pengetahuan. Mungkin hari inilah memang itu gimana ya? Biar kita sedikit, tapi anak tuh dapat. Mulailah mungkin Bu Mary sebelum belajar
kita materinya ini Mbak, boleh kita baca dulu. Boleh apa aja yang dibaca, mungkin dulu kan pernah digitukan, Iya. boleh juga kayak gitu. Kadang-kadang mungkin ini harus literasi ini, semangat literasi itu harus kolaborasi dengan guru bahasa Indonesia, dengan perpustakaan. Saya karena kebetulan saya ini pengalaman anak saya juga ya, pihak sekolah atau dari orang tua, tapi kalau itu menjadi kebiasaan, menjadi karakter, membaca itu sesuatu yang indah, membaca itu membuka jendela dunia, membaca itu menjadi banyak tahu. Jadi menurut saya kita rangsak dari guru, dari keluarga, pokoknya berkolaborasi lah. Berarti di sini saya melihat dari pembicaraan Bu Is bahwa faktor rendahnya numerasi dan literasi yang pertama itu adalah dari faktor keluarga yang kurang mendukung. Ya. Kemudian dari faktor gurunya juga Boleh. tidak membiasakan literasi tersebut Iya, dalam saat pembelajaran. iya. Ya. Boleh aja, pokoknya biarlah kita sedikit tapi ada nempel di anak. Setidaknya gini Bu Mary, menurut ini pemikiran saya ya, ketika anak membaca dulu, oh ini, dan dijelaskan lebih mengerti, diulang lagi. Memang untuk taraf orang Indonesia baru belajar membaca, Iya. belum belajar menulis, tapi sedikit-sedikit membaca, menulis kemudian. Kemudian nih pertanyaan terakhir ya Bu Is ya. Sekarang ini kan kita menghadapi teknologi. Kemudian kita masih melihat bahwa guru-guru ini masih pembelajarannya masih monoton, masih ceramah. Berarti kan kurang memanfaatkan teknologi. Sementara kita zaman sekarang ini TIK itu sudah penting, sudah dianjurkan ya. Nah, menurut Bu Is apa kira-kira penyebabnya guru belum maksimal dalam menggunakan teknologi dalam proses pembelajaran di kelas? Iya, memang sekarang zamannya 4.0 ya, 4.0 katanya gitu. Mau tidak mau memang guru itu harus teknologi itu harus divariasikan, harus divariasikan. Tetapi kan kadang-kadang namanya guru berhubung mungkin internalnya juga, dengan berceramah juga bisa ataupun lain gimana. Tapi menurut saya mungkin, tapi sekolah kita ini udah bagus, pelatihan sudah ada, mungkin pelatihan semua sudah ada. Minimal pembelajaran tuh jangan ceramah aja lah, monoton, jangan monoton, harus ada apanya lah, karena sesuatu yang baru membuat anak motivasinya bagus juga. Berarti saya menangkap di sini penyebab guru tersebut tidak memaksimalkan TIK itu karena guru tersebut merasa puas gitu ya. Terkadang ada guru yang merasa puas dengan kemampuan guru tersebut. Nah, kemudian malah untuk istilahnya gini, ketercapaian pembelajaran udah siap. Kadang-kadang kan kita memikirkan anak juga, pengalaman anak juga, sama Bu ini, Mas, kadang-kadang dengan lewat gambar, lewat apa atau mungkin bisa jadi dengan media pembelajaran. Ada juga mungkin terkendala guru ini dalam membuat media pembelajaran kan bisa juga seperti itu ya. Ada juga guru ini dia belum terbiasa dalam membuat kan gitu atau menciptakan media pembelajaran yang menarik bagi siswa. Makanya minat dari guru untuk pembelajaran TIK itu masih rendah. Selamat siang Bu Nur. Terima kasih saya ucapkan kepada Bu Nur ya, sebagai teman sejawat sama-sama kimia kita nih Bu Nur. Jadi saya ingin melakukan wawancara untuk melengkapi tugas PPG, yaitu LK 1.2, yaitu tentang hasil eksplorasi penyebab masalah berdasarkan wawancara. Nah, itu yang pertama mungkin ke sekolah, kemudian nanti kita ada wawancara kepada kurikulum, kemudian kita ada juga wawancara kepada pakar, kemudian ada juga wawancara kepada teman sejawat. Jadi sekarang saya mau wawancara kepada teman sejawat, itu Bu Nur ya, untuk melengkapi LK 1.2 lagi. Nah, sekarang ini kita dalam kondisi mengajar, ya, dalam kondisi mengajar di kelas, kita menemui beberapa kategori siswa. Nah,
mungkin bisa kita melihatnya saat mengajar itu dilihat dari motivasi belajar siswa, kemudian nanti ada juga dilihat dari literasi dan numerasi siswa, ya, kemudian dilihat dari penguasaan guru di dalam kelas, nah, seperti itu. Karena kan kita di sini wawancaranya itu adalah penyebab, penyebab masalah, ya, penyebab masalah, apa permasalahan yang kita hadapi di dalam kelas, nah seperti itu. Seperti yang ada saya ungkapkan tadi, seperti motivasi dan sebagainya. Jadi kita meninjau dari motivasi dulu ya, Bu Nur, ya. Ketika Bu Nur mengajarkan kimia di kelas, saat mengajar itu kita melihat adanya motivasi siswa. Nah, motivasi siswa itu kan ada yang tinggi, ada yang sedang, kemudian ada yang rendah. Nah, jadi kalau yang tinggi dan sedang tentu tidak kita ukur. Nah, kita lihat itu kan yang rendah. Bagaimana cara kita meningkatkan motivasi siswa yang rendah tersebut. Nah, yang saya ingin tanyakan kepada Bu Nur, kira-kira apa pendapat Bu Nur penyebab dari motivasi siswa belajar yang rendah tersebut? Penyebabnya anak-anak ini rendah motivasi belajarnya satu ya, karena kita tahu pengaruh handphone satu ya, jadi setingkat SMA menggunakan handphone itu sudah biasa, jadi mereka lebih tergoda pemikiran mereka untuk melihat handphone. Jadi di rumah pun untuk mengulangi pembelajaran kurang mereka, jadi lebih menguasai sering menggunakan handphone mereka, jadi mengulangi pembelajarannya di rumah mereka kurang. Berarti di sini pengaruh handphone, pengaruh handphone. Terus yang kedua juga ada beberapa anak ini yang kerja, kerja paruh waktu ya, misalnya seperti pulang sekolah mereka kerja membantu orang tuanya karena kesulitan ekonomi juga. Jadi udah capek mereka kerja, saya beberapa juga tanya, jam-jam 7, jam 8 mereka baru selesai, bahkan jam 10, jadi habis itu pasti mereka lelah, habis itu ya pasti nggak mood lagi, besok masuk sekolah nggak mood lagi mereka untuk belajar. Karena kondisi pada tadi sudah lelah. Iya. Berarti saya menangkap pembicaraan dengan Bu Nur itu yang pertama, penyebab motivasi rendah itu adalah karena pengaruh handphone. Karena kita lihat pengaruh handphone ini kan sekarang luar biasa ya. Luar biasa. Apalagi kalau kita di sekolah menggunakan membawa handphone. Ada terkadang guru ini dia mengajar melalui handphone. Tapi kita lihat bahwa siswa itu kadang dia kurang memanfaatkan. Dia hanya memanfaatkan handphone itu, kalau saya lihat cerita dari Bu Nur ini adalah HP itu hanya untuk bermain, misalnya bermain game online, ya fungsinya itu tidak untuk positif. Iya, positif, mereka tapi lebih diarahkan, mereka lebih suka ke misalnya game, TikTok, melihat hiburan-hiburan semata. Jadi kalau seandainya handphone ini digunakan mereka untuk belajar, karena kita tahu ya media pembelajaran itu sebenarnya harus guru yang mengingatkan selalu ya. Sebenarnya mereka pelajaran besok kita kasih tahu materinya, sebenarnya mereka sudah bisa sebenarnya cari pelajaran tersebut di handphone tadi, lewat YouTube, lewat Google bisa, tapi mereka ini lebih tergoda dengan hiburan-hiburan semata. Kemudian yang kedua tadi saya lihat dari kerja paruh waktu. Iya, jadi ada anak ini beberapa, karena kita pun kan masih lingkungan desa. Ya, jadi minat orang tua juga masih belum memberikan sepenuhnya hatinya untuk menyekolahkan, maksudnya masih sekolah-sekolah lah, sekolah lah, jadi nggak ini fokus orang tuanya menyekolahkan anaknya, jangan kerja, sekolah dulu. Jadi itulah satu ya yang membuat anak ini jadi kurang peran orang tua di sini kurang mendukung juga ya, karena pulang sekolah kan ada capek, disuruh juga kerja waktu ya, kerja paruh waktu ya, gitu ya Bu ya.